Hai hai, apa kabar anakku sekalian? Semoga kita dalam keadaan sehat semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita ya. Nah, di sini Ibu akan menceritakan tentang sejarah ya, tentang Sanaman Mantike yang ada di Sungai Samba ya. Nanti untuk kelanjutan dari cerita sejarah Kalimantan Tengah ini ya, yang ada di Kalimantan Tengah, ada baiknya kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa terlebih dahulu ya. Maka dari itu kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur ya Tuhan Yesus atas nikmat yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan selalu melindungi kami, memberikan kami kesehatan tubuh dan jiwa raga kami. Semoga apa yang kami pelajari selama ini tidaklah menjadi sia-sia, namun dapat menjadi sesuatu kekuatan dan dapat menjadi pengetahuan yang banyak untuk peserta didik kami. Kiranya Tuhan selalu memberikan kami kesabaran, kekuatan, dan iman, serta percaya takut Engkau. Hanya ini dosa roh kami Tuhan Yesus, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang Sanaman Mantike ya. Nah, di sini nanti ceritanya ya, sejarah ini Ibu akan menceritakannya dalam versi bahasa Indonesia. Nanti ada juga dalam versi bahasa daerahnya ya. Nah, nanti kalau untuk versi bahasa daerahnya ya, untuk materinya nanti seperti biasa Ibu kirim dalam bentuk PDF ya, dikirim ke WA grup nanti ya, seperti itu. Nah, untuk tugasnya ya, setelah Ibu menceritakan cerita tentang Sanaman Mantike ini, nanti ada tugas ya. Tugasnya ada sekitar 5 soal ya. Nanti dikerjakan di buku latihannya seperti biasa, nanti baru dikirim ke WA pribadi Ibu ya. Nah, silahkan mendengarkan dengan baik-baik ya untuk sejarah tentang Sanaman Mantike ya. Dahulu kala ya, di dusun, ketika Nusa Kuluk ya, Nusa Kuluk Riam Habambang ya, sebelah kiri mudik Sungai Samba ya. Hiduplah satu keluarga ya, keluarga petani. Hiduplah satu keluarga petani. Petani itu mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama ya Tinjau. Ingat ya, nama anak laki-laki seorang petani tadi itu adalah namanya Tinjau ya. Pada suatu hari, Tinjau pergi untuk mengantarkan makanan kepada ibu bapaknya di ladang ya, di ladang. Di tengah jalan, sekonyong-konyongnya Tinjau melihat seorang yang mirip ayahnya ya, mirip ayahnya. Orang itu lalu mengajaknya berjalan terus hingga tiba pada sebuah jalan yang lebar dan bersih. Akhirnya sampai di sebuah betang atau rumah panjang tradisional suku Dayak. Di dalamnya banyak orang yang berkumpul. Mereka lalu naik ke dalam betang itu. Seorang tetua dari sekalian itu berkata ya kepada orang yang mirip ayah Tinjau, "Dari mana kau dapat anak manusia ini? Bagaimana kalau diketahuinya rahasia pekerjaan kita ini tak boleh dilihat makhluk lain apalagi manusia," katanya di situ ya. "Anak ini kutemukan di ujung jalan rumahku sebelah. Sebelum mencapai jalan desa kita ini, tiba-tiba saja ia terlihat olehku dan ia pun melihat pula. Untunglah sempat kuubah wajahku menyamar jadi ayahnya. Mungkin ia mata-mata manusia yang ditugaskan mengintai pekerjaan kita. Aku bergegas hingga aku bawa saja kemari." "Terserah, ketua mengambil tindakan kepadanya," jawab orang yang mengajak Tinjau tadi. Ketua dari orang halus itu berkata lagi, dari makhluk halus itu ya, berkata lagi, "Anak manusia, ini jangan dibiarkan bebas begitu saja. Nanti ia lari diceritakannya perihal segala perbuatan kita. Coba tutup ia dengan gerantung
yang biasa disebut dengan gong besar ya, gong besar. Tinjau lalu sekejap ya, disekap ya di situ. Tinjau lalu disekap di bawah sebuah garantung ya atau gong tadi. Ia menyadari bahwa dirinya diculik makhluk halus ya, makhluk halus. Untung saja papan lantai di bawah garantung itu tidak rata. Kalau tidak, ia bisa mati, lemas kehabisan napas. Setelah tinjau disekap, mulailah mereka itu berunding mengatur pembagian kerja pada esok hari, yakni membuat peralatan untuk melebur batu menjadi senaman mantikai atau besi sejati atau murni ya. Itu pekerjaan dari makhluk halus itu. Tapi di situ ya, tinjau disembunyikan ya atau dikurung ya menggunakan garantung yang sangat besar ya, kemudian ditutup di situ. Untunglah garantung atau gong ini ya, di bawahnya renggang ya, papan-papan di bawahnya renggang, jadi dia di situ bisa bernapas dan tidak mati lemas ya. Untung saja di situ. Orang tuanya heran mengapa tinjau hari ini tidak datang mengantar makanan seperti biasa. Merasa lapar, keduanya terpaksa pulang ke rumah. Ternyata tinjau tidak ada di sana. Seluruh keluarga orang sekampung turut mencari ke sana kemari, tetapi semuanya sia-sia saja. Tinjau hilang bagaikan ditelan bumi. Bermacam dugaan mereka lontarkan. Apakah kau lihat segala perbuatan kami? Tanya tertua mereka. Memang tinjau seorang anak yang cerdik. Ia lalu menyahut, "Ya, saya melihat semua perbuatan yang kalian dengan jelas ya." Ketua makhluk halus itu berkata, "Kalau begitu, coba tutup dia dengan rakung." Rakung ini adalah maksudnya bakul besar ya, yang terbuat dari kulit kayu. Tinjau lalu ditutup oleh mereka dengan rakung. "Oh," kata tinjau. "Oh," kata tinjau, "jangan tutup aku dengan rakung, sebab dapat kulihat apa perbuatan kalian." Katanya di situ ya. Karena di sini tinjau mulai menggunakan otaknya ya, yang pintar itu, mengatur siasatnya di situ. "Kalau begitu coba dengan penggalau." Penggalau ini artinya ya, sejenis bubuk penangkap ikan dari rotan yang dianyam jarang ya. "Agar ia tidak melihat pekerjaan kita," kata ketua hantu itu. Tinjau pun berteriak di situ, "Ampun, janganlah kalian tutup aku dengan penggalau itu. Janganlah kalian tutup aku dengan penggalau ini. Aku menjadi buta dan tuli sama sekali." Makhluk-makhluk halus itu pun tertawa terbahak-bahak, terbahak gembira ya, sebab tinjau tak dapat melihat segala perbuatan mereka. Alat yang mereka buat itu adalah alat sebagaimana yang masih dipergunakan pandai besi tradisional hingga kini di daerah Kalimantan Tengah. Menurut pendapat mereka, untuk mempercepat peleburan batu menjadi besi itu, sekeliling baknya dipajangkan 3 buah patung dari tanah liat dengan bentuk tertentu. Kepala berbentuk ikan, ekor harus berbentuk kerbau. Kalau kepalanya bunglon, ekornya harus berbentuk ikan, serta bila kepalanya babi, ekornya harus mesti berbentuk buaya. Nah, seperti itu ya. Dari percakapan mereka terdapat beberapa pernyataan
ada beberapa persyaratan di situ ya, persyaratan dalam pekerjaan itu. Antara lain, tidak boleh dilihat atau ditegur kaum wanita atau perempuan ya, nggak boleh ditegur. Beolok-olok atau berbicara kotor dan bertengkar. Selain itu, harus dekat dengan air dan ada dahan kayu yang sedang tinggi, yang sedang tingginya ya. Dua syarat terakhir erat kaitannya dengan ya teknis peralatan. Mengenai jenis batuan, mengenai jenis batuannya adalah ya, jenis batuannya adalah batuan yang ada di dalam tanah yang digunakan. 3 hari 3 malam lamanya tinjau memperhatikan pekerjaan mereka. Itu mulai dari membuat peralatannya, melebur batuan menjadi besi ya, serta menempaknya menjadi senjata dan peralatan ya. Saking sibuknya mereka bekerja, para hantu tadi ya, atau makhluk halus tadi, sampai lupa kepada tinjau pada akhirnya, hingga dapatlah ia melepaskan diri pulang ke rumah ya. Gembiralah keluarganya tinjau di situ, serta seisi kampung dengan kepulangan tinjau. Mereka tercengang mendengar ceritanya, apalagi menyangkut pengolahan besi yang pada masa itu belum diketahui oleh orang. Beberapa tahun kemudian ya, tinjau mengajak keluarganya mengerjakan sanaman mantike ya, sanaman mantike seperti dilihatnya di kampung makhluk halus pada zaman dahulu ya, makhluk halus di kampung makhluk halus dahulu. Mereka mengerjakannya lebih baik ya, sebab peralatannya cukup sempurna dan hasil memuaskan pula. Bekas pengolahan sanaman mantike ini terlihat di sebelah ya, di sebelah kanan mudik Sungai Mantike, Sungai Manten dan Kalaka ya, Kalakanusa, Kulukriam Hambambang. Itu ya tempatnya ya, dekat Sungai Mantike ya. Sanaman mantike memiliki sifat yang lebih lunak ya, lebih lunak tapi tajam, dan senjata yang dibuat dari bahan ini mudah dibengkokkan. Batuan yang mengandung sanaman mantike hanya dijumpai di sungai ya, hanya dijumpai di Sungai Mantike ya, karena di sungai lain tidak ada bahan ini ya untuk membuat sanaman mantike tadi ya, atau senjata yang dibuat oleh suku Dayak. Mencarinya dengan jalan digali dari dalam tanah. Nah, seperti itu ya cara mencari ya batuan tadi untuk yang mengandung sanaman mantike yang hanya dijumpai di Sungai Mantike ya, yang di Sungai Mantike. Kemudian mencarinya ya dengan jalan digali dari dalam tanah. Nah, seperti itu. Karena terkenalnya besi ini, hingga sekarang daerah sepanjang Sungai Samba dinamakan Kecamatan Sungai Mantike ya. Nah, seperti itu ya, Kecamatan Sanaman Mantike. Jadi di sini ya pekerjaan ya, ada seperti ada keberuntungan bagi Mantike ya, karena saking pintarnya dia, walaupun dia diculik oleh makhluk halus tadi ya, tapi dia menggunakan akal ya, akal dan pikirannya yang cerdik itu ya, untuk melihat ya pekerjaan dari seorang makhluk halus tadi ya, dengan cara membuat sanaman mantike tadi ya. Mereka membuat besi ya, membuat senjata dari sanaman mantike. Di situ tinjau sudah mendapatkan ilmunya ya, ilmu cara pembuatan ya sanaman mantike tadi. Nah, pada akhirnya dia membawa keluarganya untuk membuat senjata itu ya, alat tradisional suku Dayak itu, untuk sampai sekarang ya masih dilestarikan ya, atau masih digunakan ya. Nah, seperti itu ya, untuk
cerita ya atau sejarah dari eh, Sanaman Mantike. Nah, seperti itu. Nah, untuk tugasnya pada minggu ini ya, tugasnya itu ada 5 soal. Seperti biasa ibu buat ya dalam bentuk bahasa Dayak Ngaju dan bahasa Indonesia ya. Nah, untuk soal yang pertama kalian perhatikan ya. Narai aran dukuh tuntang saran sungai narai eka sarita tuh menjadi. Nah, arti untuk soal pertanyaan yang pertama ya untuk tugas minggu ini, apa nama dukuh ya? Dukuh itu artinya pemukiman yang terdiri dari beberapa pondok di ladang ya, itu artinya dukuh. Dan sungai apa nama dukuh atau permukiman yang terdiri dari beberapa ya pondok di ladang. Dan sungai apa tempat cerita ini menjadi ya atau terjadi, seperti itu ya. Sungai apa tempatnya ya cerita ini terjadi. Seperti tadi yang ibu bacakan atau ibu ceritakan tentang Sanaman Mantike tadi ya. Dari mana asalnya sampai ada namanya Sanaman Mantike ya, seperti itu. Kemudian soal yang kedua kalian perhatikan. Ewe aran tokoh tuntang narai awi tokoh huang sarita hunju tentu. Nah, arti untuk pertanyaan yang kedua ini, siapa nama tokoh ya dan apa pekerjaan tokoh dalam cerita di atas ini ya, cerita tadi maksudnya. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, narai hapa ulu gaib te mangkulep tinjau te sulak tuntang narai aran huma eka ulu gaib te melai. Nah, artinya untuk pertanyaan yang ketiga ini ya, apa yang digunakan orang gaib itu untuk menutup tinjau itu untuk pertama kalinya ya, pertama. Dan apa nama rumah ya tempat orang gaib itu tinggal. Nah, seperti itu ya untuk pertanyaan yang ketiga. Kemudian pertanyaan yang keempat, narai aran senaman jadi nampak ulu gaib te. Nah, apa nama ya senaman atau besi yang dibuat orang gaib itu? Nah, itu untuk pertanyaan yang keempat. Kemudian pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang kelima ya. Barakwe ulu dinun batu jehapa menampa senaman mantike te. Nah, artinya untuk pertanyaan yang kelima ini ya, dari mana orang mendapatkan batu yang untuk membuat besi mantike atau senaman mantike ya, dari mana orang mendapat batu yang untuk membuat ya, maksudnya gini, dari mana orang mendapatkan batu untuk membuat besi mantike ya, seperti itu. Dari mana ya cara orang membuatnya, dari mana bahannya didapat gitu ya, seperti itu untuk pertanyaan yang kelima. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya pembahasan ibu tentang Sanaman Mantike ya, alat tradisional suku Dayak Kalimantan Tengah yang pada saat ini masih berkembang ya. Semoga tetap dilestarikan ya budaya kita Kalimantan Tengah ya, agar budaya kita ini ya menjadi budaya yang selalu diingat ya, budaya yang harus dipatuhi ya dan jangan dilanggar, seperti itu. Karena kita di setiap daerah pasti memiliki peraturan daerah masing-masing ya. Berarti kita di sini harus menjaga dan melestarikannya. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya penjelasan ibu tentang tugas atau materi kita pada minggu ini ya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua ya, dan ingat ya, patuhi protokol kesehatan ya, menggunakan masker pada saat keluar rumah, kemudian mencuci tangan ya ketika kita setelah melakukan aktivitas di luar rumah. Kemudian yang ketiga ya, menggunakan masker. Semoga sampai di sini dulu penjelasan ibu ya. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.